Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Ibu Lintang Femusita, SE, AK, MSI, CK, BKP. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami. Kami, kelompok 2 dari kelas akuntansi 2022B yang beranggotakan Tobakotushi Syarifah dengan NIM 2208069483, Siti Rohmatul Cahyati dengan NIM kode 2208069485, dan saya sendiri, Neina Nadifa Balkis, dengan NIM 2208069487. Kami akan mempresentasikan proposal PKMK kami yang berjudul Inovasi Pakan Ikan Berbahan Dasar Limbah, Pekan Lidah, Pelet Ikan Limbah Dapur. Saya akan menjelaskan secara singkat mengenai produk kami, yaitu Pekan Lidah, Pelet Ikan Limbah Dapur, merupakan sebuah produk yang kami buat berdasarkan permasalahan lingkungan. Di era saat ini, banyak sekali limbah yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Salah satunya adalah limbah dapur, seperti sayuran bekas memasak. Jadi, kami berinovasi dengan membuat pelet ikan yang menggunakan bahan dasar limbah dapur, seperti sayur-sayuran. Untuk bab selanjutnya, saya akan serahkan kepada rekan saya. Bab 4. Di dalam bab 4 terdapat 5 subbab. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan, yang keempat luaran yang diharapkan, dan yang kelima adalah manfaat produk. Di dalam subbab latar belakang berisi ada banyak sekali jenis pakan ikan, mulai dari pakan alami yang sampai pakan buatan. Salah satu pakan buatan yang dapat diolah sendiri adalah pelet. Ikan membutuhkan makanan dengan nilai gizi yang baik. Banyak orang memilih pelet sebagai makanan utama dalam proses memelihara ikan. Subbab yang kedua berisi tentang rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam perencanaan produk ini yaitu apa saja faktor yang termasuk dalam pembudidayaan ikan, lalu apakah bahan dasar pada ikan dapat diganti dengan limbah. 3. Bagaimana memanfaatkan limbah dapur agar dapat dijual dengan memiliki nilai guna yang tinggi. Lalu tujuan dari produk ini adalah untuk mengurangi limbah, khususnya limbah dapur, untuk meningkatkan tingkatan kreativitas dan dalam berwirausaha, dan untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan limbah yang bernilai. Lalu subbab yang keempat yaitu luaran yang diharapkan. Luaran yang dihasilkan dari usaha ini adalah pelet ikan yang ramah lingkungan karena berbahan dasar limbah, dan pembuatan pelet ikan diharapkan mampu mengurangi pencemaran limbah lingkungan. Kelima, manfaat produk. Produk yang kami rencanakan memiliki beberapa manfaat, diantaranya bisa digunakan sebagai pakanan ikan, juga bisa dimanfaatkan sebagai solusi dalam mengurangi limbah dapur, membantu pengeluaran ekonomi karena harga relatif lebih terjangkau dibandingkan dengan produk buatan pabrik, lalu meningkatkan inovasi dan kreativitas dalam memanfaatkan limbah. Perkenalkan, nama saya Siti Rohmatul Cahyati dengan NIM 85. Di sini saya akan menjelaskan bab 2, di mana pada bab 2 sendiri terdapat 4 bab, yaitu yang pertama ada gambaran umum produk, yang kedua ada gambaran strategi pemasaran, yang ketiga ada arus kas, dan yang terakhir ada peluang pasar. Nah, di bab pertama yaitu gambaran umum produk. Pekan lidar atau pelet ikan limbah dapur merupakan sebuah produk yang kami buat berdasarkan permasalahan lingkungan. Di era sekarang banyak sekali jenis limbah yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Salah satunya limbah dapur. Banyak cara untuk mengolah limbah, dengan menjadikan limbah dapur sebagai bahan utama pembuatan pelet ikan contohnya. Kami berinisiatif untuk membuat inovasi produk yang memiliki nilai jual dan daya saing yang tinggi. Pengelolaan limbah sayur ini dapat menjadi salah satu upaya untuk mengatasi penumpukan berlebih limbah dapur di masyarakat. Maka dari itu, kami berharap dengan inovasi pelet ikan yang kami ciptakan dapat membantu masyarakat dalam mengatasi permasalahan lingkungan. Pada pembuatan pelet ikan sendiri, kami membutuhkan beberapa bahan. Produk ini memerlukan beberapa bahan, yaitu diantaranya ada tepung ikan, tepung kedelai, tepung jagung, limbah dapur, dan astaxanthin. Lalu untuk kemasannya sendiri, produk kami akan dikemas dengan menggunakan plastik pada umumnya, dengan ukuran per plastik sebesar 1 kilo dan dilengkapi pula dengan logo merek yang telah kami desain. Lalu yang bab kedua, ada peluang pasar. Dengan menargetkan pangsa pasar yaitu para pemelihara ikan hias, kami sengaja membuat produk ini agar para pemelihara ikan hias dapat membeli pakan ikan dengan harga yang lebih terjangkau. Meskipun begitu, kandungan gizi dalam pembuatan produk ini tidak akan hilang begitu saja. Kami akan melakukan penelitian sayur-sayur mana saja yang dapat dijadikan sebagai bahan dasar pembuatan produk. Untuk aspek swotnya sendiri adalah
Yang pertama, aspek strength, yaitu keterangannya adalah produk ini berbahan dasar organik sehingga ramah lingkungan. Lalu masih dikerjakan secara manual karena belum menggunakan mesin sehingga terjaga keamanannya. Lalu untuk aspek weakness-nya sendiri adalah kami masih belum bisa mematok harga yang murah seperti olahan pabrik. Lalu untuk spek opportunity-nya, tren memelihara ikan hias sedang ramai, lalu ada banyak orang yang mulai peduli lingkungan dan banyak yang menyuarakan penggunaan bahan organik dan ramah lingkungan. Lalu aspek triknya adalah produk pabrik yang lebih murah. Untuk selanjutnya adalah subbab gambaran strategi pemasaran. Dalam memasarkan produk ini, kami memiliki berbagai cara baik online maupun offline. Melalui situs online, kami akan memasarkan produk ini pada aplikasi e-market seperti Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, dan sebagainya. Sedangkan secara offline, kami akan memasarkan produk ini dengan cara menjualnya di pasar atau tempat-tempat yang memungkinkan. Kami juga akan memberikan promo untuk pelanggan yang akan membeli produk kami dan diskon sesuai dengan cara dan ketentuan yang telah kami tentukan. Untuk subbab selanjutnya adalah arus kas. Untuk kas masuk dari kami sendiri adalah 7 juta. Lalu kami mendapatkan pendapatan penjualan sebesar 1.140.000. Lalu total pendapatan kami sehingga ditambah dengan kas masuknya tadi menjadi 8.140.000. Lalu untuk pengeluarannya sendiri, kami memiliki beberapa pengeluaran, yaitu biaya peralatan sebesar 3 juta, lalu ada biaya bahan habis pakai sebesar 1.500.000, lalu ada biaya promosi dan transportasi sebesar 1 juta, lalu ada biaya transportasi sebesar 1.500.000. Untuk total pengeluaran sendiri keseluruhannya mencapai 7 juta. Lalu untuk saldo kas sendiri antara pendapatan dengan pengeluaran kami memiliki saldo kas senilai 1.140.000 didapatkan dari 8.140.000 dikurangi dengan pengeluaran kami yaitu sebanyak 7 juta. Lalu untuk BEP-nya sendiri total biaya per harga jual yaitu 7 juta dibagi 95 juta sama dengan 73,68. Bab 3. Metode pelaksanaan. Pada bab ini berisi 3 subbab. Yang pertama adalah 3.1. Alat-alat. Alat-alat yang akan kami gunakan antara lain mesin gristmill, mesin mixing, mesin extruder, timbangan, alat ukur, sarung tangan latex, bak, sendok pengaduk, dan ember. Subbab yang kedua adalah 3.2. Bahan-bahan. Bahan-bahan yang akan kami gunakan antara lain gula, EM4, asam santin wrap, limbah sayur, tepung ikan, tepung jagung, tepung gulai, dan pelet halus. Untuk sebab yang ketiga adalah 3.3. Proses pembuatan. Proses pembuatan pelet ikan sendiri dimulai dari memilah limbah sayur dan menggiling hingga lembut. Setelah itu, adonan limbah sayur akan dicampurkan dengan gula, EM4, dan bahan-bahan kering lainnya ke dalam mesin mixing. Setelah bahan-bahan dicampur dengan rata, maka adonan akan dipindahkan ke mesin extruder untuk dicetak sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Setelah adonan dicetak, maka adonan akan melalui proses pengeringan yang berlangsung selama 1-2 hari tergantung cuaca. Sampai kadar air yang terkandung dalam pelet benar-benar berkurang dan pelet menjadi kering. Setelah itu, pelet akan dipindahkan ke tempat lain dan dicampurkan dengan asam santin wrap yang sudah dilarutkan dengan air panas. Setelah proses pencampuran berhasil, pelet akan melalui proses pengeringan yang kedua selama 1 hari hingga asam santin wrap menyatu dengan pelet. Setelah kering, maka pelet siap untuk dikemas dan dipasarkan. Bab 4. Di dalam bab 4 ini terdapat 2 subbab, yaitu anggaran biaya dan jadwal kegiatan. Seperti yang bisa dilihat pada tabel di atas, anggaran biaya berisi tentang jenis pengeluaran dan kebiayanya, yaitu peralatan penunjang 1 juta rupiah, bahan habis pakai 3 juta, transportasi 2 juta, dokumentasi, komunikasi, publikasi, dan promosi 1 juta, sehingga total anggaran biayanya pas sejumlah 7 juta rupiah. Lalu jadwal kegiatannya adalah pengumpulan bahan pada bulan ke-1, uji kelayakan pada bulan ke-2 dan ke-3, proses pembuatan pada bulan ke-3, ke-4, dan ke-5, promosi pada bulan ke-4 dan ke-5, pengemasan dan pemasaran produk pada bulan ke-4, ke-5, dan ke-6, pembuatan laporan pada bulan ke-5 dan ke-6, dan yang terakhir pemaparan hasil produk pada bulan ke-6. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.